Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review. Dan Market Review kali ini akan membahas dari sektor pertambangan di mana pemerintah memberikan izin ataupun lampu hijau terkait dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus bagi perusahaan-perusahaan tambang sampai dengan cadangannya habis. Seperti apa mekanismenya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang untuk mengeksplorasi kawasan tambang selama cadangan masih tersedia dan salah satunya terkait dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2041 mendatang. Pemerintah telah memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang di tanah air untuk melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Belait ini diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024 dan salah satunya terkait dengan pengajuan perpanjangan IUPK yang diajukan PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2041. Meski demikian, aturan baru ini juga memberikan sejumlah persyaratan dalam perpanjangan izin IUPK, diantaranya telah memiliki fasilitas smelter, divestasi lanjutan 10% sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 61% dari saat ini 51%, ketersediaan cadangan dan dievaluasi setiap 10 tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pun angkat bicara terkait aturan baru yang memberikan perpanjangan izin pengelolaan tambang sampai cadangan habis. Arifin menyebutkan pemberian izin guna memastikan adanya keberlanjutan investasi para pelaku usaha, khususnya smelter yang dimiliki oleh perusahaan pemilik IUPK. Sebab jika pemberian izin hanya dibatasi 10 tahun ke depan, sedangkan investasi smelter diperkirakan hingga 30 tahun ke depan, maka akan merugikan pengusaha pemilik smelter dan juga negara. Selama cadangan masih ada, smelternya tuh masih jalan. Smelternya umurnya berapa? Kalau cadangan tinggal 10 tahun, smelternya ditahan investasi udah 30 tahun, kan ya, rugi dua-duanya, negara rugi. Okay. Bikin smelter tuh gak gampang. Jadi, selama cadangannya masih ada, masih bisa diperpanjang. Selama itu diolah menjadi produk hilirisasi. Saat ini PT Freeport Indonesia tengah menyelesaikan pembangunan smelter baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIIPE Gresik, Jawa Timur. Kapasitas smelter baru yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini nantinya mengolah 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan bisa menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, lampu hijau izin pertambangan sampai cadangan habis, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi. Beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Pak Fahmi. Pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Sehat selalu, alhamdulillah. Baik, terima kasih dan sudah tersambung juga ini melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Executive Director dari Indonesia Mining Association. Halo, selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi Pak Pras, terima kasih telah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita ulas, ini tadi sudah disampaikan perpanjangan izin usaha pertambangan begitu sampai dengan cadangan yang tersedia ini habis, bisa dikatakan begitu ya. Lantas bagaimana review dari Pak Hendra dulu terkait dengan industri pertambangan saat ini, seperti apa sih kondisinya? Iya, makasih. Secara umum sektor industri pertambangan di Indonesia dalam kondisi yang relatif bagus ya. Dan ini ditunjang oleh harga komoditas ya. Biasanya harga komoditas ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional industri pertambangan. Dan kalau kita lihat rata-rata beberapa harga komoditas mineral strategis seperti misalnya tembaga ini juga meroket ya, sangat tinggi beberapa bulan terakhir. Kemudian juga harga nikel juga di atas 20.000 per ton ya, dolar ya, dan juga harga komoditas lain termasuk batu bara juga relatif cukup bagus. Jadi kondisi harga komoditas yang membaik ini tentu saja mendorong aktivitas industri pertambangan di level yang lebih baik dan ditunjang juga oleh
peraturan pemerintah 25/2024. Nah itu dia, menarik. Langsung saja kita akan minta review dulu nih dari Pak Fahmi Radi begitu dengan adanya Beliet baru ya. Ini PP nomor 25 tahun 2024 yang memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus. Pak Fahmi Radi, Anda melihat bagaimana? Apakah kebijakan ini sudah tepat kalau melihat tadi tren dari pertumbuhan industri pertambangannya juga masih cukup oke saat ini? Ya, saya sepakat yang dikatakan Pak Indra itu ya. Kondisinya memang dari harga dan sebagainya itu memang cukup bagus gitu ya. Tapi kalau kita mendasarkan pada amanat konstitusi gitu ya, bahwa kekayaan alam tadi dikuasai negara dan untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia tadi. Nah untuk kemakmuran tadi tentunya dengan kondisi yang membaik tadi gitu ya, mestinya harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar, kemudian juga nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa Indonesia gitu ya. Nah saya melihat tata kelola yang ada itu masih menempatkan pengusaha gitu ya, para penambang tadi dengan penghasilan yang jauh lebih besar gitu ya. Misalnya pada saat harga batu bara itu mencapai $400 per metric ton itu ya, itu pengusahanya itu dapat windfall, dapat tambahan keuntungan besar-besaran gitu. Sementara royalti yang diterima negara tetap saja 13% tadi. Okay. Nah itu maksud saya yang harus menjadi dasar gitu ya, termasuk dalam perpanjangan pertambangan di Freeport tadi gitu ya. Apakah perpanjangan itu akan menghasilkan pendapatan nilai tambah bagi negara atau tidak? Ini yang harus menjadi dasar gitu ya. Nah kemudian juga Freeport kan sudah diputuskan oleh Jokowi akan diperpanjang sampai 2061 gitu ya. Padahal kontraknya itu kan masih akan berakhir baru 2041. Okay. Masih lama itu ya. Nah ini seolah-olah pemerintah itu ya mengizinkan tadi Freeport itu ya dalam jangka waktu yang lama, dan ini kan masih uncertainly itu ya. Sehingga menurut saya itu keputusan Jokowi yang tergesa-gesa sebelum dia lengser pada Oktober mendatang gitu ya. Itu Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan tadi tanggapan yang sudah disampaikan Pak Fahmi Radi begitu, Pak Hendra, menurut Anda seperti apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proses eksplorasi, kemudian bagaimana produksinya, siklusnya begitu pada saat aktivitas pertambangan itu seperti apa sehingga kebijakan ini akhirnya muncul begitu, dalam artian sebelum masa waktunya berakhir sudah ada perpanjangan yang diberikan kepada perusahaan pertambangan dan salah satunya tadi adalah PT Freeport Indonesia. Oke, pertama-tama saya ingin sebelum masuk ke periode pertambangan ya, kita lihat sektor pertambangan mineral batu bara menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional di beberapa periode ya, terutama di masa-masa krisis seperti di masa pandemi COVID kemarin. Sektor pertambangan mineral batu bara menjadi penyelamat juga waktu krisis keuangan dunia 2008 dan balik juga lebih awal 1998, sehingga keberlanjutan industri pertambangan mineral batu bara ini menjadi sangat penting artinya bagi pemerintah perekonomian nasional dan regional. Nah bagi pertambangan sendiri, karakteristik dari sektor pertambangan ini bersifat jangka panjang, umumnya jangka panjang, investasi besar, resikonya termasuk tinggi dan heavily regulated. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum, keberlanjutan usaha untuk investasi jangka panjang. Nah, proses dari kegiatan penambangan ini adalah pada dasarnya adalah satu rangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan umum, kemudian juga kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan yang terukur ya, yang dapat dieksplor ya. Kemudian juga ada masa konstruksi, kemudian masa penambangan, ada masa pengolahan, pemurnian, sampai penjualan, pengangkutan. Ini adalah rangkaian yang cukup panjang yang memerlukan investasi dan jaminan usaha jangka panjang. Nah, bagi tambang-tambang besar ya, terutama seperti Freeport misalnya yang mengusahakan tambang bawah tanah, itu prosesnya untuk sampai ke produksi dari perencanaan eksplorasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Bahkan yang tambang dalam bawah tanah yang beroperasi 2019 itu telah dipersiapkan investasinya jadi 2004 yang lalu. Nah, oleh karena itu memang PP 25 2024 ini memberikan jaminan ya, kepastian bagi investor siapa saja, bukan hanya Freeport, karena nanti juga ada beberapa penambang yang sudah konversi dari KK menjadi IUPK. Ini mereka bisa memanfaatkan regulasi ini jika nantinya menemukan cadangan yang jangka panjang yang dapat bermanfaat
tidak saja bagi negara tapi juga bagi regional sekitarnya. Jadi memang sektor pertambangan membutuhkan jaminan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Baik, karena kita tahu juga alasan dari pemerintah begitu, Kementerian SDM tadi sudah menyebutkan bahwa memang ini untuk memastikan adanya keberlanjutan investasi bagi para pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang sudah membangun pengolahan atau smelter begitu ya Pak Hendra ya. Baik, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya begitu, apakah kebijakan ini akan diikuti juga dengan bagaimana penyesuaian lainnya di lapangan. Kita akan bahas di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan semakin hangat perbincangan kita terkait dengan izin pertambangan begitu yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan Indonesia sampai cadangan yang tersisa begitu. Baik, kita akan lihat dari sisi persyaratan dari perpanjangan IUPK berdasarkan PP nomor 25 tahun 2024 ini apa saja. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian terintegrasi di dalam negeri, kemudian memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total kepemilikan saham kepada BUMN, mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan, kemudian peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian yang telah disetujui oleh Menteri. Ini seperti yang bisa Anda saksikan beberapa persyaratannya terkait dengan perpanjangan IUPK ya. Baik, kita akan lihat slide berikutnya. Baik, dan berikutnya kita lihat dari sisi kontribusi PT Freeport Indonesia. Ini kalau kita dari perpanjangan IUPK tahun 2018 sampai dengan 2041, di sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2041 nih kontribusinya terhadap negara sudah ada 80 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.200 triliun. Ini rentang 2018 sampai dengan 2041 nanti begitu kalau kita lihat targetnya. Kemudian 1992 kemudian sampai dengan 2018 manfaat langsungnya sudah ada 400 triliun rupiah, manfaat tidak langsung sekitar 900 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia dan Bapak Fahmi Radi. Baik, Pak Hendra, ini menarik kalau kita cermati terlebih dahulu dari sisi persyaratan IUPK-nya begitu. Ini sudah ada smelter, kemudian sahamnya pun ditambah begitu ya kepemilikannya. Kalau kita lihat Freeport berarti nanti kepemilikan Indonesia ada 61%. Nah, bagaimana nih pandangan Anda, Pak Hendra? Iya, tentu saja dengan kepemilikan pihak Indonesia, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh MindID menjadi tambahan 10% akan memberikan manfaat bagi pemerintah ya dengan adanya dividen dan juga selain itu juga manfaat ekonomi ya khususnya di di provinsi sekarang tempat Freeport beroperasi ya, Papua Tengah dan juga khususnya di Papua, Kabupaten Mimika juga akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan dengan adanya keberlangsungan investasi tersebut. Nah, kalau berbicara mengenai jangka waktu untuk investasi smelter kan ini umumnya jangka panjang ya, 25-30 tahun bahkan lebih ya di smelter yang lain juga di komoditas lain juga investasinya panjang 20-30 tahun bahkan lebih. Nah ini sementara di undang-undang itu membatasi perpanjangan bisa dilakukan bagi yang terintegrasi itu hanya 10 tahun. Nah jika dalam hal ini Freeport disyaratkan untuk membangun smelter lagi tentunya akan membutuhkan juga jangka waktu yang lebih panjang lagi. Jadi selain eksplorasi yang membutuhkan pendanaan lebih awal karena tidak mudah ya untuk mengorganize mendukungan dana besar untuk proyek tambang raksasa seperti di Freeport ini membutuhkan waktu yang tidak sempit ya untuk menggalang dana untuk investasi yang 10-20 tahun ke depan. Oleh karena itu PP ini memberikan kepastian bahwa investasi untuk jangka panjang ini bisa dicapai meskipun itu harus diajukan jauh lebih awal. Nah inilah regulasi memberikan celah ya bagi pelaku usaha yang siapapun bukan Freeport karena ada beberapa perusahaan lain yang juga telah konversi menjadi IUPK, mereka juga bisa ke depan jika ingin mengusahakan tambang yang lebih cadangan lebih besar ini mereka mengajukan lebih awal. Jadi ada kepastian di depan sehingga tambahan saham yang tadi saya sampaikan juga bisa memberi manfaat bagi
negara sesuai dengan konstitusi. Baik. Nah, Pak Fahmi, lantas bagaimana dengan persyaratan tadi yang sudah disampaikan, membangun smelter pun sudah dilakukan. Jadi memang tidak hanya PT Freeport Indonesia, tapi ada perusahaan-perusahaan tambang juga yang memiliki hak yang sama dengan hadirnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini, Pak Fahmi. Jadi undang-undang, saya lupa nomor berapa itu, tapi undang-undang itu disahkan saat pemerintahan SBY. Dan di undang-undang itu mensyaratkan bahwa semua hasil tambang harus dimurnikan dan dismelterkan di Indonesia tadi. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu ya. Tapi sampai sekarang itu hampir sebagian kecil yang smelter. Kemudian Freeport itu sampai sekarang katanya belum jadi itu ya. Dan baru tahun depan baru akan jadi. Sehingga Freeport selalu mengajukan relaksasi ekspor konsentrat. Dan itu selalu dikasih sama pemerintah. Apakah zaman SBY atau zaman Jokowi, itu selalu dikasih tadi oleh pemerintah gitu ya. Nah, artinya kalau yang diekspor itu hanya konsentrat, maka nilai tambah yang dimiliki itu atau disumbangkan ke Indonesia itu kecil itu. Ini yang menikmati ya Macmoran. Mestinya itu dismelterkan di Indonesia, kemudian jadi tembaga, perak, emas, baru diekspor. Disitulah nilai tambahnya cukup besar itu ya. Karena untuk menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat itu kan nilai tambahnya harus besar itu ya. Nah, yang kedua tentang tambahan saham 10%. Ini saya kira tidak visible menurut saya gitu ya. Kalau kita bandingkan pada tahun 2021, itu kan kenaikan saham dari 9,8% naik menjadi 51%, ini kan lonjakan itu ya. Nah sekarang diperpanjang lagi 20 tahun hanya dapat 10% dan saham pengendalinya itu tetap pada Macmoran. Apa manfaatnya? Paling kita akan dapat tambahan dividen itu ya. Tapi pengendali, pengontrol, pengambil keputusan termasuk minta relaksasi ekspor itu ya Macmoran. Kita hanya ya pelengkap penderita yang dapat dividen itu. Jadi saya mengatakan bahwa perpanjangan sampai 2061 dengan tambahan 10% ini is not feasible menurut saya itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, apakah memang untuk menarik minat investasi kah kalau kita kaitkan begitu, sehingga memang tadi yang disampaikan Pak Hendra ada kepastian juga nih bagi pelaku usaha setelah menanamkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan smelter. Nah, undang-undang sudah mengakomodasi itu, Pak. Artinya kontrak pertama 20 tahun. Dan itu bisa diperpanjang gitu ya. Hanya undang-undang mengatur perpanjangan tadi dibicarakan 5 tahun sebelum berakhir. Itu sudah sangat memberikan kepastian bagi investor dan itu sudah diterapkan pada Freeport. Tapi kalau kemudian PP-nya dirubah, saya bukan ahli hukum gitu ya, tapi kalau PP-nya itu tidak sesuai dengan undang-undang, ini saya kira nggak tepat juga. Mestinya undang-undangnya diubah dulu, baru dibuat PP gitu ya. Nah ini baru tahun berapa? 2024 gitu ya. Ini sudah diputuskan diperpanjang sampai 2061 gitu ya. Ini seolah baru akan menanam padi sudah diijon sama tengkulak gitu loh. Ini sama seperti itu gitu ya. Dan itu melanggar undang-undang. Jadi kalau kepastian yang diberikan oleh pemerintah memberikan 20 tahun pada tambang apapun itu ya. Kalau kemudian dikembalikan itu bisa diperpanjang 20 tahun lagi gitu ya. Tidak dengan cara, menurut saya ini cara ugal-ugalan gitu ya. Karena masih 2061 sekarang udah diputuskan seperti ngejar tayang sebelum Jokowi lengser kan. Itu dugaan saya sebagai akademisi seperti itu, Pak Pras. Baik. Oke. Nah, lantas kira-kira apa yang perlu dicermati juga bagi pelaku usaha sendiri? Apakah memang ini sudah menjadi keputusan tepat sehingga tadi bisa lebih memberikan satu kepastian, ketenangan juga pada saat berinvestasi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih menyaksikan Market Review dan pemirsa, kali ini kita ke Pak Hendra Sinadia, Executive Director Indonesia Mining Association. Pak Hendra, lantas bagaimana? Apakah payung hukumnya cukup kuat kalau kita bicara mengenai PP 25 tahun 2024 begitu? Karena memang ini ada perpanjangan yang dimajukan begitu, biasanya 5 tahun sebelum berakhir begitu. Silakan Pak Hendra. Iya, mungkin isu ini jadi cukup ramai karena
kalau melihat rejim hukum pertambangan kita di Indonesia memang agak berbeda di beberapa negara, bahkan pemberian izin itu lebih fleksibel mengikuti umur cadangan ya. Jadi bisa 50, 60, 100 tahun bahkan lebih mereka bisa mengusahakan ya sepanjang cadangan itu bisa proven. Nah, di sini konteksnya karena undang-undang kita cukup ketat ya, malah ada pembatasan waktu 30 tahun dapat diperpanjang 2 kali dan kalau terintegrasi bisa diperpanjang lagi 10 tahun. Nah, ini yang regulasi kita sangat ketat sebenarnya. Oleh karena itu PP ini memberikan jaminan kepastian apalagi bagi perusahaan yang telah melaksanakan ya kewajibannya untuk mengolah ya konsentrat di dalam negeri melalui pembangunan smelter, dan smelter ini membutuhkan investasi yang tidak murah, juga membutuhkan waktu yang panjang untuk beroperasi, mendapatkan profit pun juga itu jangka panjang, sehingga aturan ini memberikan kepastian ya, apalagi investasinya juga resikonya tinggi dan perubahan-perubahan kebijakan juga sangat membebani. Oleh karena itu bagi kami dari pelaku usaha, kita menyambut baik ini memberikan jaminan investasi jangka panjang, apalagi biaya yang dibutuhkan untuk investasi ini tidak sedikit. Baik, jadi memang udah ada manfaat yang diberikan ya, ada manfaat yang diberikan, dan balik juga tadi Pak Fahmi menyoroti mengenai kontribusi. Saya kira bukan hanya dividen ya yang dikontribusikan oleh pelaku usaha pertambangan, tapi juga pajak dan royaltinya juga ini yang lumayan cukup besar, dan pajak dan non pajak ya PNBP dan PPh dan karyawan yang dikontribusikan oleh perusahaan termasuk Freeport, kalau diakumulasikan itu cukup besar, sehingga dividen ini hanya salah satu dari kontribusi yang bisa diberikan perusahaan. Iya, tadi data sudah disampaikan, dan manfaat tidak langsung dan langsung begitu ya diberikan perusahaan-perusahaan tambang begitu pada saat mereka melakukan eksplorasi pada satu kawasan pertambangan. Tapi kalau Anda melihat dengan kondisi seperti ini, minat investasi sendiri bagaimana nih Pak Hendra? Apakah sedikit lebih rileks akhirnya begitu, dengan arti mereka sudah membenamkan dana yang tidak sedikit, kemudian harus melakukan investasi dengan jangka yang panjang. Sementara Pak Fahmi Radi memberikan satu penekanan terkait dengan eksportasi konsentrat begitu, yang seharusnya diolah dulu, karena kan tadi penekanan dari Pak Arifin Tasrif, Menteri SDM, juga yang penting hilirisasi di sana begitu. Nah, justru aturan ini memberi sinyal yang positif bagi mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan hilirisasi mineral ya. Apalagi Freeport, Aman Mineral, dan beberapa perusahaan juga telah melaksanakan kewajibannya yang membangun smelter, sehingga sepantasnya lah mereka mendapatkan jaminan perpanjangan, apalagi mereka berinvestasi panjang. Nah, balik lagi mengenai minat investasi. Investasi itu banyak didrive oleh persepsi para investor terhadap rangka regulasi dan negara tempat investasi. Nah, konteksnya Indonesia dengan adanya PP ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia itu menghargai investasi yang bersifat jangka panjang. Bagi sektor pertambangan itu resikonya besar, jangka panjang. Oleh karena itu yang tadi saya sebutkan, manfaat ini bukan hanya akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Freeport atau mungkin Vale nantinya, tapi juga bagi investor yang akan masuk ya. Prospektif investor melihat bahwa pemerintah Indonesia ini memberikan kepastian bagi investasi jangka panjang. Jadi persepsi juga perlu diperhatikan, dan PP ini memberikan sinyal positif bagi persepsi investor. Baik, Pak Fahmi Radi, Anda lihat bagaimana? Dan ini karena sudah diketuk palu, sudah ditandatangani dan sudah siap diimplementasikan, apa yang mungkin strategi ataupun mitigasi yang perlu dilakukan juga untuk bagaimana semuanya bisa sesuai harapan dan target, Pak Fahmi Radi? Ya, saya setuju dengan Pak Hendra bahwa investasi di pertambangan itu jangka panjang gitu ya. Bahkan di beberapa negara itu ada 100 tahun, itu saya kira ya. Nah, hanya yang ingin saya sampaikan, jangan sampai PP yang ditetapkan itu kemudian melanggar undang-undang. Kalau memang mau diubah, yang diubah undang-undangnya dulu gitu. Itu juga untuk menunjukkan kepastian hukum gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, sesungguhnya tidak ada PP itu saja. Minat investor untuk datang ke Indonesia untuk invest di extractive industry di pertambangan, itu mereka sangat tertarik berbondong-bondong karena cadangan kekayaan alam kita, apakah batu bara, nikel, bauksit atau juga konsentrat ini tinggi sekali. Mereka sebagai bisnis yang berpikir pada profit, dia akan datang ke Indonesia. Jadi maksud saya jangan terlalu khawatir itu. Kalau aturan tidak ada PP misalnya, cuman maksud saya itu supaya ada keseimbangan untuk menaikkan pendapatan pemerintah
Tadi Pak Indra mengatakan gitu ya bahwa dapat royalti dan sebagainya. Iya jelas itu harus, karena memang kekayaan alam itu kan harus dikuasai negara, kemudian direpresentasikan pada swasta dia harus bayar royalti tadi. Tetapi royalti dan pajak yang diberikan ini masih, menurut saya masih sangat minim itu. Misalnya tadi saya sampaikan pada saat harga batu bara itu harganya $400 per metrik ton, dan harga pokok produksinya itu hanya 40. Keuntungannya kan berlipat-lipat, sementara royaltinya hanya 13%, pajaknya bukan pajak progresif. Nah, ini artinya kekayaan alam milik rakyat Indonesia itu yang kemakmuran bagi pengusaha, bukan bagi rakyat. Ini yang menurut saya nggak benar gitu ya. Jadi maksud saya, kita memang membutuhkan investor, tapi kemudian jangan korbankan kekayaan alam yang mestinya ini untuk kemakmuran sebesar-besar bagi rakyat, bukan bagi pengusaha dan yang lain itu, Mas Pras. Baik, itu dia tanggapan dari Pak Fahmi. Terakhir, Pak Hendra, ada tanggapan apa yang bisa Anda berikan? Bagaimana tadi, tampaknya apakah ini akan berjalan mulus begitu atau tidak? Kalau misalnya tadi Pak Fahmi terkaitkan lagi-lagi kalau kita bicara mengenai payung hukum yang lebih di atasnya lagi, silakan. Iya, saya kira kalau menurut pengamatan kami jangka waktu perpanjangan atau pengajuan untuk permohonan mendapatkan perpanjangan diatur oleh dalam level peraturan pemerintah, dalam hal ini PP 96 2001 yang telah direvisi oleh PP 25 2004. Jadi seharusnya ini sudah cukup ya menjadi payung hukum bagi kepastian usaha bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan perpanjangan, mengajukan perpanjangan lebih awal untuk kepentingan investasi jangka panjang. Baik, itu dia terkait dengan kondisi. Alasannya nambah sedikit sekali. Ya, silakan Pak Fahmi. Jadi indikator bahwa kemakmuran besar bagi rakyat ini belum terpenuhi dia. Hasil penelitian kami di UGM itu menunjukkan di daerah-daerah penghasil kekayaan alam seperti Aceh, Riau, Morowali, kemudian Papua, itu angka kemiskinannya itu masih tinggi. Artinya kekayaan alamnya dikuras tapi mereka tetap miskin. Ini yang saya sebagai akademisi ingin selalu menyuarakan tadi itu ya, agar kekayaan alam tadi besar-besarnya bagi rakyat, bukan bagi pengusaha dan investor. Baik, Pak Fahmi. Jadi memang itu yang paling utama adalah semua kemakmuran itu kembali lagi kepada rakyat begitu ya. Dan ini mungkin menjadi PR juga dari pemerintah dan para pemangku kepentingan lah ya, berada di industri pertambangan untuk lebih mementingkan lagi bagaimana kemakmuran masyarakat yang kemungkinan ini yang sudah pasti adalah yang berada di sekitar kawasan pertambangan tadi. Baik, Pak Hendra Sinadia, terima kasih banyak atas waktu dan informasi sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Fahmi Riyadi juga terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Selamat siang Pak Indra. Terima kasih Pak.